Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Betra Nugroho dari S1 Farmasi A. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai seorang teman saya yang bernama Rifan Aprilius dengan tema operasi plastik. Saudara Rifan dipersilahkan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Aprilius dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka Purwokerto. Di sini saya ingin menanggapi atau merespon tentang topik wawancara yang berkaitan dengan operasi plastik. Dan di sini saya dimintai oleh teman saya yaitu saudara Christopher Bertrand Nugroho untuk memenuhi tugasnya, yaitu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen tentang operasi plastik menurut kekristenan. Nah, sebelumnya saya ingin membahas mengenai apa itu operasi plastik. Operasi plastik sendiri itu merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berbicara tentang rekonstruksi, perbaikan dari bagian-bagian tubuh manusia, tentunya melalui proses operasi dengan metode-metode medis. Yang menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang, apakah operasi plastik itu boleh dilakukan? Dan secara khusus, yaitu menurut kekristenan, apakah operasi plastik diperkenankan atau justru dilarang karena melanggar firman Tuhan, dalam tanda kutip berdosa. Nah, di sini saya ingin menanggapi bahwa operasi plastik itu bukan mengenai boleh atau tidaknya, tapi di firman Tuhan sudah katakan bahwa segala sesuatu boleh kamu lakukan, boleh engkau lakukan. Tapi, apakah sesuatu yang kau lakukan itu berguna atau tidak? Apabila sesuatu yang engkau lakukan berguna, sejalan dengan firman atau kehendak Tuhan, maka lakukanlah. Karena perbuatan itu tentu akan memuliakan Tuhan, serta akan menjadi berkat bagi orang lain atau sesama kita. Tapi ketika hal yang kita lakukan justru sia-sia, tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka lebih baik tinggalkan. Lakukan hal lain yang lebih berguna, yang tentunya lebih bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Nah, terkait operasi plastik ini, untuk mengetahui apakah operasi plastik itu bergunakah atau justru sia-siakah. Ada dua latar belakang yang saya sudah bagi. Latar belakang yang pertama, biasanya seseorang melakukan operasi plastik karena dirinya ingin mengubah penampilan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak percaya diri atau bisa dikatakan kurang bersyukur. Firman Tuhan yang saya kutip dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus. Kata yang bisa kita garis bawahi adalah mengucap syukurlah. Kalau kita diciptakan sebagai seorang laki-laki, kita harus mengucap syukur dan percaya diri bahwa kita adalah seorang yang tampan. Namun, ketika kita diciptakan sebagai perempuan, mengucap syukurlah dan percaya dirilah bahwa kita adalah seorang yang cantik. Nah, operasi plastik ini memang sudah sering dilakukan oleh artis-artis ya umumnya. Mereka ingin terlihat lebih cantik, lebih menawan, mempesona, dan menjadi pusat perhatian di media massa, kemudian di kalangan masyarakat, dan berbagai kalangan-kalangan lainnya. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana kita menghargai penciptaan. Kita belajar menghargai karya Tuhan. Kalau kita sudah diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang sempurna, ciptaan yang tidak bercacat celah. Dalam arti kita sudah ciptaan Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan sendiri sebagai ciptaan yang sempurna. Kita punya akal budi, kita punya sifat Allah yaitu kasih, dan kita diciptakan dengan segala keunikan, kelebihan, kelemahan, dengan tujuan supaya kita saling melengkapi, bukan saling merendahkan. Nah, apabila dikaitkan dengan operasi plastik,
Tentu ya, operasi plastik secara ekonomi itu memerlukan biaya yang tidak murah alias sangat-sangat mahal. Tapi untuk mereka-mereka yang ekonominya level atas, pasti mereka sangat-sangat mudah mengeluarkan uangnya untuk operasi plastik demi memperbaiki penampilan dirinya. Tidak seberapa bagi mereka mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut untuk operasi plastik. Namun kita harus ingat, banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Banyak orang-orang di luar sana yang berada di bawah garis kemiskinan. Lebih baik kita alokasikan atau kita bagikan harta kita kepada mereka. Ya, tidak dituntut harus seluruh harta kita bagikan. Sebagian kita bagikan, sebagian kita gunakan untuk cukupkan kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan lainnya. Daripada kita sibuk untuk mengeluarkan uang demi operasi plastik, lebih baik uang tersebut jika berlebih kita bagikan, kita donasikan, kita buat uang tersebut menjadi berguna. Dan terutama kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi pertanyaan boleh atau tidaknya, kalian atau anda semua bisa jawab sendiri. Bahwa yang terpenting, apakah yang kita lakukan itu berguna atau tidak. Dan yang kedua, yaitu operasi plastik biasa dilakukan oleh mereka yang sebelumnya mengalami kecelakaan sehingga meninggalkan luka di beberapa bagian tubuh. Contohnya, ketika seorang ibu-ibu sedang memasak di dapur, Tuhan izinkan untuk ibu-ibu ini mengalami kecelakaan. Kecelakaan apa? Yaitu kompor atau gasnya meledak, sehingga ledakannya tersebut membuat wajahnya itu luka dan meninggalkan luka bekas bakar, entah di bagian pipi, dahi, dan lain sebagainya. Nah, berhubung ibu ini memiliki harta yang berlebih dan dia rindu bukan untuk mempercantik, bukan untuk mempertampan. Apabila seorang laki-laki ya mempertampan, tapi di sini ibu-ibu bukan untuk mempercantik, tapi setidaknya ibu ini rindu untuk saya memiliki wajah yang paling tidak mendekati seperti semula, yaitu ketika kondisi sebelum kecelakaan terjadi. Meskipun tidak dapat kembali 100% seperti semula, ibu ini hanya rindu. Yang penting saya bisa mengucap syukur atas ciptaan Tuhan ini, yaitu paling tidak saya berpenampilanlah yang baik, berpenampilanlah yang lebih daripada kondisi saya saat ini. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk mempercantik, membuat diri kita semakin mempesona, tapi ibu ini rindu untuk paling tidak menutup bagian luka bakarnya supaya kulit-kulit baru, sel-sel kulit barunya mulai tumbuh dan juga dapat menutupi, meskipun tidak 100% sempurna. Tapi ingat, ketika kondisi ekonomi kita tidak mendukung atau tidak punya uang lebih untuk operasi plastik dan kita punya bekas-bekas luka bakar karena kecelakaan, ya kita bersyukurlah. Kita tetap mengucap syukur bahwa segala yang terjadi sudah direncanakan, sudah dirancangkan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan paksakan diri kita untuk menghutang, terlebih meminta kepada mungkin orang-orang terdekat kita yang punya kekayaan lebih. Saya minta uang untuk operasi plastik, jangan. Tapi kita harus punya anggapan, harus punya pemikiran, kita mengimani bahwa di firman Tuhan tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu kata mengucap syukurlah. Kita harus mengucap syukur apapun kondisinya. Jadi, terkait boleh tidaknya operasi plastik, berdasarkan kekristenan, kita melihat latar belakang atau motivasinya, dan terutama kondisi ekonomi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan punya ekonomi lebih, dan kita rindu hanya untuk memperbaiki bagian tubuh kita yang luka, meskipun tidak seperti semula, ya silakan, selagi itu berguna sebagai wujud ucapan syukur bahwa saya ingin memperbaiki, saya ingin membuat kulit saya menjadi lebih baik
meskipun tidak seperti semula. Nah, jadi begitu saja untuk penjelasan saya terkait operasi plastik. Semoga yang saya jelaskan ini dapat dimengerti oleh Anda-Anda semua, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Saudara Christopher Bertrand Nugroho yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit berbincang, sedikit menanggapi seputar tentang operasi plastik berdasarkan kekristenan khususnya. Saya Rifan Aprilius pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.